Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya Khairan Basoleh, dosen dari Prodi Ilmu Administrasi Negara FISIP Umrah. Di sini saya akan mencoba untuk berbagi ilmu kepada teman-teman semuanya mengenai bagaimana menentukan suatu masalah dalam penulisan skripsi teman-teman semuanya. Mungkin ini menjadi kendala juga ya bagi teman-teman semua ya. Banyak yang mungkin bingung apa sih yang bisa saya teliti gitu ya. Apa yang menjadi masalah yang bisa saya ambil sebagai topik skripsi saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa sih yang bisa dikatakan masalah dalam penelitian ilmiah. Nah, teman-teman di sini mungkin banyak yang galau ya mungkin ya. Ada yang dalam menulis skripsi ini apa ya yang bisa saya teliti ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sebenarnya konsep dari suatu masalah gitu ya dalam penelitian ilmiah. Nah, di sini teman-teman mungkin akan sering mendengarkan daset, dasolen gitu ya. Nah, di sini saya menjelaskan bahwa dalam menemukan suatu konsep ataupun menemukan fenomena masalah penelitian, tentu teman-teman akan menemukan gap ya ataupun kesenjangan antara daset dan dasolen. Sehingga di sini bisa diartikan bahwa adanya perbedaan antara apa yang seharusnya terjadi dengan apa yang tidak seharusnya terjadi. Sehingga di sini bisa dilihat bahwa ada kita untuk mencari apa yang dibutuhkan dan apa yang tersedia sehingga yang diharapkan dan apa yang menjadi kenyataan. Jadi hematnya adalah ketika teman-teman melihat suatu fenomena masalah mungkin ya di lapangan ya sudah tercantum dalam undang-undang, dalam regulasi, dalam aturan hukum, namun pada kondisi empirik di lapangannya ternyata tidak sesuai dengan yang diatur sehingga itulah yang memiliki kesenjangan ataupun gap tadi ya teman-teman ya. Sehingga di sini teman-teman mungkin bisa memulai ya untuk observasi ya apa sih sebenarnya menjadi isu-isu strategis ya dalam suatu daerah, sehingga ketika teman-teman sudah menemukan isu-isu strategi tersebut, teman-teman bisa melihat apa yang menjadi landasan hukum dalam mengatur suatu permasalahan dan juga apa yang menjadi tantangan ya dan apa menjadi rekomendasi suatu permasalahan yang terjadi. Sehingga di sini masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik sehingga dapat tercapai tujuan ataupun hasil yang maksimal gitu ya. Ataupun mungkin bisa diartikan lagi bahwa masalah adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan. Dengan kata lain, masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dan dengan suatu yang diharapkan dengan baik agar tercapai tujuan dengan hasil yang maksimal. Nah, di sini ada beberapa jenis masalah ya teman-teman ya. Yang pertama adalah masalah private dan yang kedua adalah masalah public gitu ya. Nah, apa itu masalah private? Jadi masalah privat ini adalah masalah yang dapat diatasi tanpa mempengaruhi ataupun melibatkan pemerintah dalam penyelesaiannya. Nah, di sini masalah privat merupakan masalah pribadi ya, pribadi seseorang yang tidak perlu melibatkan orang lain ataupun pemerintah dalam penyelesaiannya. Nah, berbeda dengan masalah publik teman-teman. Masalah publik adalah masalah yang dapat diselesaikan dengan ataupun melalui kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, di sini yang menjadi topik teman-teman semuanya bahwa apakah masalah yang teman-teman teliti adalah masalah publik atau masalah privat gitu ya. Jangan sampai teman-teman meneliti masalah privat gitu ya. Jadi silakan teman-teman cari masalah-masalah yang mungkin harus diselesaikan dengan undang-undang, dengan kebijakan, sehingga di sini masalah publik bisa diartikan sebagai masalah yang terkait dengan kepentingan orang banyak. Contoh misalnya ya, pelayanan KTP, terus membahas mengenai izin IMB gitu ya, sehingga bisa mempengaruhi kehidupan orang banyak. Nah, sekarang teman-teman, apa nih
sumber-sumber masalah gitu ya. Itu akan muncul pertanyaan, apa sih sumber-sumber masalah? Yang pertama adalah terdapat gap antara pengalaman dengan kenyataan. Lalu terdapat gap juga antara yang telah direncanakan dengan kenyataan. Lalu adanya pengaduan dari publik. Contoh misalnya pengaduan publik ya, ada berita-berita dari media massa gitu ya, sehingga teman-teman dalam menemukan topik permasalahan itu, teman-teman bisa searching ya di Google gitu ya, di berita-berita nasional, di media massa, apa sih menjadi tuntutan dari masyarakat, apa yang menjadi masalah masyarakat. Lalu yang berikutnya adalah adanya kompetisi. Maksudnya bagaimana adanya saingan ataupun mungkin kompetisi yang sering dapat menimbulkan masalah besar. Nah, selain itu ya teman-teman ya, masalah penelitian itu dapat pula bersumber dari studi literatur ataupun mungkin dari pertemuan ilmiah atau mungkin bisa jadi dari pengalaman pribadi gitu ya, ataupun pengamatan langsung dan pernyataan dari pemegang kekuasaan, kepala daerah gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa statement-statement dari kepala daerah yang mungkin menjadi viral gitu ya, sehingga teman-teman bisa mengambil topik-topik tersebut menjadi suatu masalah fenomena, masalah penelitian. Oke. Nah, di sini tadi seperti saya sampaikan ya, teman-teman bisa juga mengambil dari studi pustaka gitu ya, studi literatur, ataupun mungkin membahas dari kajian-kajian ataupun penelitian yang telah dilakukan dengan orang lain. Nah, bagaimana menjadi menentukan masalah yang akan diambil ya teman-teman ya dalam penulisan skripsi ya. Yang pertama adalah dalam memilih masalah ataupun mengidentifikasi masalah, kita dihadapkan dengan beberapa masalah. Oleh karena itu, pilihlah teman-teman masalah yang mungkin paling layak untuk diteliti dan mempunyai manfaat yang lebih besar gitu ya. Jadi ketika teman-teman sudah mengambil beberapa poin ya terkait masalah-masalah yang ingin diteliti, pilihlah masalah yang mungkin memberikan dampak yang luas gitu ya dibanding topik-topik yang lainnya. Sehingga nanti tujuan ataupun hasil dari penelitian teman-teman memberikan impact ataupun dampak yang besar bagi masyarakat banyak. Lalu dalam menentukan masalah ya teman-teman ya, ada pertimbangan dari arah masalahnya gitu ya. Itu memberikan sumbangan kepada pengembangan teori gitu ya, ataupun mungkin pemecahan masalah dalam hal-hal masalah-masalah praktis. Yang kedua adalah pertimbangan arah seorang peneliti gitu ya, bagaimana peneliti itu bisa memanage topik yang diambil, yang harus diukur gitu ya teman-teman. Yang pertama adalah kemampuan pengetahuan ataupun bidang ilmu dikuasainya. Jadi teman-teman yang memiliki keilmuan di sosial politik ya mungkin jangan meneliti di bidang kelautan perikanan gitu ya. Jadi ambil topik-topik yang teman-teman kuasai gitu ya. Apalagi misalnya contoh dalam prodi administrasi negara gitu ya. Silakan teman-teman ambil topik-topik yang membahas mengenai administrasi negara, jangan mengambil topik yang terkait dengan hukum ataupun dengan mungkin akuntansi gitu ya. Nah, coba disesuaikan dengan keilmuannya. Lalu kedua adalah biaya yang tersedia gitu ya. Jadi kita harus realistis teman-teman, apakah penelitian ini membutuhkan biaya yang besar atau mungkin bisa efektif atau efisien gitu ya. Jadi jangan mengambil biaya-biaya yang sangat besar. Contoh misalnya teman-teman berada di Kepulauan Riau gitu ya, tapi teman-teman mengambil lokus penelitiannya di Pulau Jawa gitu ya, sehingga sangat membutuhkan kos yang besar, sehingga bisa dihindari ya teman-teman ya, cukup untuk meneliti di lingkup Kepulauan Riau. Lalu yang ketiga adalah alat yang tersedia sama seperti tadi ya, dan juga penguasaan metode penelitian yang diperlukan. Jadi misalnya ketika teman-teman ingin meneliti pengaruh, ya silakan menggunakan metode kuantitatif gitu ya, ataupun mungkin membahas mengenai implementasi, silakan menggunakan teori dari metode kualitatif. Nah, sekarang bagaimana menentukan rumusan masalah ya teman-teman ya. Yang pertama adalah masalah itu harus visible gitu ya. Apa itu visible? Nah, di sini dalam arti masalah itu harus dapat dicarikan
jawabannya melalui sumber-sumber yang jelas gitu ya. Dan yang kedua adalah masalah harus jelas. Yang ketiga adalah masalah harus signifikan. Dalam arti misalnya jawaban ataupun masalah tersebut harus memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Dan yang keempat adalah masalah bersifat etis ya, yaitu tidak berkenaan dengan hal-hal yang bersifat etika, terus moral, nilai-nilai keyakinan agama gitu ya. Jadi harus diperhatikan ya. Nah, apa sih sebenarnya menjadi trik ya dalam membuat rumusan masalah? Nah, yang pertama adalah rumusan masalah sebaiknya dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya ya. Lalu harus singkat ya, jangan terlalu panjang, harus padat, jelas, dan rumusan masalah itu memberikan petunjuk tentang adanya kemungkinan untuk mengumpulkan data guna menjawab pertanyaan-pertanyaan yang termuat dalam pernyataan tersebut. Lalu yang keempat adalah rumusan masalah harus memberi petunjuk tentang analisis data yang akan digunakan dan berkaitan dengan jenis-jenis variabel penelitian. Nah, sekarang apa sih bentuk-bentuk permasalahan gitu ya? Ada permasalahan deskriptif, ada komparatif, ada asosiatif. Apa itu deskriptif? Nah, di sini deskriptif adalah suatu permasalahan yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri. Jadi dalam penelitian ini tidak membuat perbandingan, jadi hanya mendeskripsikan dengan suatu permasalahan yang diambil. Yang kedua adalah komparatif. Di sini komparatif adalah bersifat membandingkan ya keberadaan suatu variabel atau lebih pada dua ataupun lebih sampel yang berbeda. Nah, yang ketiga adalah permasalahan asosiatif ya. Di sini adalah pertanyaan penelitian yang bersifat hubungan antara dua variabel atau lebih. Terdapat tiga bentuk hubungan, yaitu hubungan simetris, hubungan kasual, hubungan interaktif, dan lain-lainnya ya teman-teman. Nah, di sini sehingga berkaitan antara masalah dengan penelitian ilmiah. Nah, di sini penelitian ilmiah itu tentu pertama peneliti harus bersikap ilmiah. Apa aja sikap ilmiah? Yang pertama adalah bersikap skeptis, kritis, dan analitis. Jadi apa sih skeptis itu gitu ya? Nah, skeptis itu adalah mendasarkan pada rasa tidak percaya. Jadi ketika teman-teman mendapatkan suatu jawaban ya ataupun statement dari informan, teman-teman tidak boleh langsung percaya terhadap statement tersebut. Teman-teman terus menggali informasi sehingga teman-teman puas terhadap suatu jawaban dari informan. Yang kedua adalah kritis gitu ya. Jadi teman-teman terus bersikap kritis terhadap data-data yang didapat gitu ya. Jadi tidak mudah puas gitu ya. Karena yang saya lihat banyak mahasiswa tidak bersikap kritis terhadap data-data informan. Jadi ketika teman-teman semua dapat data ya, teman-teman harus kritis. Oh, ini kenapa ya bisa terjadi gitu ya. Muncul rasa skeptisnya, muncul gitu ya, dan teman-teman berani untuk menganalisis gitu ya, berpendapat kenapa ini bisa terjadi. Nah, lalu yang kedua adalah penelitian ilmiah ini harus dilakukan disajikan secara ilmiah. Jadi tidak boleh hanya opini ya, tapi harus berdasarkan dengan data. Nah, sehingga data-data ini membantu teman-teman semuanya untuk memberikan statement terhadap jawaban ataupun rumusan masalah. Nah, di sini tentu teman-teman harus memiliki etika ya dalam penelitian ya, menghormati harkat martabat manusia, menghormati privasi, dan juga memperhitungkan apa manfaat dan kerugian yang ditimbulkan dari penelitian kita. Nah, itu sedikit ya teman-teman mengenai bagaimana kita menemukan rumusan masalah. Nah, lalu setelah menemukan rumusan masalah, teman-teman tentu perlu ya membuatkan kerangka teori yang dibutuhkan untuk menjawab sebagai pisau analisis teman-teman semuanya. Nah, mungkin nanti untuk kerangka teori akan ada sesi selanjutnya teman-teman ya. Sehingga di sini teman-teman dalam sesi kali ini diharapkan sudah bisa membedakan apa sih yang menjadi permasalahan yang bisa diteliti ataupun mungkin yang tidak bisa diteliti gitu ya. Sehingga teman-teman sudah bisa merumuskan, oh ternyata masalah ini adalah masalah yang sesuai dengan keilmuan yang kita ampu gitu ya. Sehingga ketika teman-teman sudah dapat
menganalisis ataupun mengambil topik-topik masalah, tidak ada kendala lagi untuk menentukan judul ataupun topik penelitian gitu ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang ingin diskusi apakah ini sesuai nggak ya Pak ya dengan topik keilmuan saya gitu ya. Nah, teman-teman boleh komen nih di bawah nih. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut, dan untuk pertemuan berikutnya kita akan bisa bahas bagaimana sih menentukan kerangka teori, bagaimana membuat kerangka berpikir gitu ya, ataupun mungkin membuat suatu hipotesis ataupun pernyataan-pernyataan penelitian. Nah, mungkin sekian ya untuk sesi kali ini. Mohon maaf teman-teman jika ada kekurangan dari saya, dan saya sangat menerima diskusi ya, sehingga silakan untuk di like, di subscribe, dan juga di komen ya apa menjadi pertanyaan-pertanyaan penelitian yang mungkin menjadi kendala teman-teman dalam melakukan penelitian di lapangan. Terima kasih, mohon maaf jika kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.